presentasikan tentang cyber security, teman-teman. Jadi kita mendapatkan tugas untuk menganalisis artikel. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, aku Yuma Pradita Bramukti dari absen 35 kelas 12 Do. Aku Mesarifanya, absen 17 dari kelas 11 Do. Aku Royhan, absen 26 dari kelas 12D. Aku Christian dari absen 8 kelas 12D juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat presentasi kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu cyber security sebenarnya? Jadi, cyber security adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengamankan data dari upaya penyerangan di sosial media. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang artikel. Ini artikelnya di mana? Di sini ya? Nah, sini. Ini artikelnya kita ngambil tentang kasus Bjorka. Nah, teman-teman tahu nggak, Bjorka ini adalah salah satu istilahnya hacker terkenal lah. Dia itu membocorkan data salah satu anggota Menkominfo. Nah, ternyata dia memiliki motif karena dalam Indonesia itu pengamanan sandi masih kurang dan kepedulian tentang data dari Menkominfo masih kurang diekspos lebih dalam. Nah, kali ini kita akan membahas materi apa saja yang akan kita diskusikan kali ini. Mari kita saksikan. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan menganalisis artikel yang kita bahas. Nah, jadi yang pertama itu apa ya itu? Jadi kita membahas apa kejadiannya. Apa kejadiannya? Ya, jadi kejadiannya itu Bjorka membocorkan salah satu data Menteri Kominfo. Jadi yang dibocorkan itu seperti data-data pribadinya, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, nomor KK, dan data-data sensitif yang lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa yang dibocorin datanya? Nah, jadi yang dibocorin datanya itu adalah salah satu anggota Menkominfo namanya Johnny Jepet. Nah, itu salah satu anggota Menkominfo yang datanya dibocorkan oleh Bjorka tersebut. Selanjutnya ada kapan terjadinya pembajakan data tersebut. Pembajakan data tersebut dilakukan oleh Bjorka pada tahun sekitar 2022 saat data tersebut disebarkan oleh Bjorka. Lalu selanjutnya, di mana sih terjadinya pembajakan ini? Jadi, pembajakan ini terjadi di dunia maya dan Bjorka ini menghack lah ya istilahnya tentang data-data di Menkominfo, lalu mengirimkannya pada Twitter sehingga tersebar di dunia maya dan menjadi viral. Nah, teman-teman tahu nggak sih mengapa Bjorka ini menyebarkan datanya dari salah satu anggota Menkominfo? Nah, alasannya itu Bjorka karena data di Indonesia itu sangat keamanannya sangat kurang. Nah, harusnya pemerintah ini peduli atau peka. Nah, Bjorka menyebarkan berita itu karena dia sadar bahwa Indonesia perlu perlindungan keamanan data yang lebih intensif. Nah, terus salah satu juga motifnya karena masyarakat Indonesia yang kesal terhadap Menkominfo karena kerjanya kurang dan akhirnya menjadi salah satu dampak dari kejadian Bjorka tersebut. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab utama dari kasus ini? Jadi penyebab utamanya adalah kurangnya tingkat keamanan yang ada di Indonesia mengenai data-data pribadi untuk masyarakatnya. Jadi orang-orang yang bisa menghacker itu dengan mudah menghack data-data kami, seperti ya si Johnny Jepet. Ya. Lalu gimana sih kita nyelesain masalah hack ini atau cyber ini? Sebenarnya ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada meningkatkan keamanan cyber. Tentu saja itu pemerintah itu harus investasi ke keamanan cyber, kayak meningkatkan perlindungan data, terus melatih pegawai-pegawai yang ada itu untuk lebih mengerti apa itu keamanan cyber. Yang kedua itu meningkatkan sanksi bagi yang melakukan hack. Kayak sebenarnya data itu sangat penting ya untuk kita. Jadi misal ada orang yang berusaha mencuri itu, kita juga harus memberikan sanksi yang berat. Lalu meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang keamanan cyber. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini sebenarnya caranya itu banyak sekali, bisa melalui media sosial atau enggak langsung komunikasi langsung. Terus yang terakhir itu kolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu kayak bekerja sama antara seumpama kita mau bikin akun atau apa itu kerjasama sama yang lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari artikel kita. Nah, terus mungkin teman-teman besok suatu saat pengen menjaga datanya. Nah, ini sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada salah. Nah, terima kasih semua. Dadah.